buat kalian hari ini? Tetap sehat, tetap semangat ya, dan tetap bersukacita. Nah, saat ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Saat ini kami anak-anak-Mu berkumpul di rumah kami masing-masing untuk kami memulai ibadah hari Minggu ini. Kiranya Engkau berkati sertai ibadah ini dari awal hingga akhir. Kau sertai kami Tuhan supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita harus belajar menjadi anak yang taat. Taat kepada Tuhan Yesus, juga taat kepada Mama Papa. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan, T-A-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama. Ku turut nasihat mereka selalu. T-A-A-T, taat. Wah, senang sekali. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal ya. Tentu teman-teman, anak-anak semua sudah tidak sabar untuk menyambut Natal. Mari saat ini kita nyanyikan satu pujian Pohon Terang. Merry Christmas! Pohon terang, terangilah hatiku.
akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lisa. Namun saat ini kita mau menyiapkan hati kita, pikiran kita. Kita sebelumnya akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Ya anak-anak, saat ini anak-anak akan mendengar firman Tuhan dan sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Ayo siapkan hatimu untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan, anak-anak sekolah minggu mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong anak-anak Tuhan, siapkan mereka, buka hati mereka, buka telinga mereka, supaya mereka mengerti firman Tuhan yang akan mereka dengarkan, dan mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus nantinya. Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, yang menolong anak-anak untuk mengerti firman Tuhan. Berkati juga anakmu ini yang akan mengajar firman Tuhan, berikan hikmat-Mu. Berfirman Tuhan, anak-anak sudah siap mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, beberapa minggu ini kamu belajar firman Tuhan di sekolah minggu tentang apa ya? Yaitu perjalanan bangsa Israel. Iya ya, menuju tanah perjanjian, dan mereka melewati begitu banyak kesulitan. Apalagi ketika mereka ada di padang gurun. Nah, ketika kesulitan itu, kesusahan mereka alami, apa yang terjadi dengan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa? Mereka bersungut-sungut, mereka mengeluh, mereka menggerutu, mereka ngomel, mereka marah kepada Musa. Kenapa kok mereka dibawa ke tempat seperti itu? Sehingga apa yang terjadi anak-anak? Kadang Tuhan memberikan mereka hukuman, ya, yang membuat mereka kembali kepada Tuhan. Nah, pada suatu hari, karena mereka terus
bersungut-sungut, mengomel, marah, menyesal, mengapa mereka mengalami kesusahan seperti itu. Maka Tuhan memberikan mereka hukuman yang menyedihkan. Apa itu? Mereka digigit ular dan semua banyak yang meninggal di antara orang-orang Israel itu. Tetapi apakah hukuman itu terus terjadi? Atau apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka kembali datang kepada Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan terus mereka atau apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Nah, itulah yang anak-anak pelajari melalui firman Tuhan pada hari ini, yaitu dalam kitab Bilangan 20 ayat 14 sampai 21 dan Bilangan 21 ayat 4 sampai 9. Ya, untuk lebih jelasnya anak-anak silakan menyaksikan melalui video firman Tuhan berikut ini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Buatlah ular tedung, dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Anak-anak, ketika bangsa Israel tadi menggerutu, ngomel-ngomel, marah-marah, menyesal, mengeluh terus kepada Musa, maka Tuhan mendatangkan hukuman apa? Mereka digigitin ular, digigitin ular, semua digigitin pada akhirnya semua banyak yang meninggal. Akhirnya apa yang terjadi? Bangsa Israel ketakutan dan menyesal. Mereka datang kepada Tuhan dan minta ampun, ya. Dan apa yang Tuhan lakukan, anak-anak? Tadi kita mendengar video, Tuhan menyuruh Musa untuk membuat ular tembaga dan membuat suatu tiang. Di tiang itu ular tembaga digantungkan. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, suruh orang-orang Israel itu melihat kepada ular tembaga itu, karena mereka akan hidup. Nah, orang Israel melakukan itu, ya. Mereka semua yang dipatuk ular itu, mereka memandang kepada ular tembaga yang ada di tiang. Dan mereka tidak mati lagi, mereka selamat. Anak-anak, inilah gambaran kehidupan kita juga, kehidupan anak-anak sekolah minggu. Kenapa kadang kita sering seperti orang Israel, suka menggerutu, suka marah-marah, suka mengomel, suka mengeluh terus, suka sering tidak menerima sesuatu yang kita punya. Kita tidak mau itu, ya, sering mengeluh, ya. Dan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, kalau kita masih melakukan itu, misalnya menggerutu, ngomel, marah-marah, tidak taat, tidak percaya Tuhan, itu adalah dosa. Dan dosa itu menyedihkan hati Tuhan. Kita akan terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita akan mendapat hukuman Tuhan. Tetapi apakah Tuhan membiarkan kita? Tentu saja tidak, karena Allah yang sangat kasih
memberikan anaknya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia karena kasih-Nya yang begitu besar kepada anak-anak, kasih-Nya yang besar kepada Bu Lisa, kasih Allah yang begitu besar kepada semua orang yang mau datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, mati di atas kayu salib, mencurahkan darah kudusnya untuk mengampuni dosa-dosa kamu. Dia mati, dia dikuburkan. Tapi karena dia Allah, pada hari yang ketiga dia hidup, dia bangkit dan ada di surga, menyediakan tempat bagi yang percaya kepadanya. Kalau kamu sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka apa janji Tuhan? Kamu akan beroleh hidup yang kekal. Maksudnya hidup kekal apa? Hidup bersama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Yang mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengakui semua dosa-dosanya, dan datang percaya kepada Tuhan, maka akan beroleh hidup. Seperti tadi orang-orang Israel, ketika mereka mengakui dosa mereka, mereka melihat kepada ular tembaga itu, maka apa yang terjadi? Walaupun mereka sudah dipatung ular, mereka tidak lagi mati, tetapi mereka hidup. Nah anak-anak, maukah anak-anak sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus untuk selama-lamanya? Tuhan akan menolongmu. Percaya Tuhan Yesus untuk seumur hidupmu. Jangan pernah tinggalkan Tuhan Yesus. Karena hanya dengan percaya Tuhan Yesus, maka kamu beroleh hidup selamanya bersama Tuhan di surga nantinya. Amin untuk firman Tuhan. Anak, kita sudah mendengar firman Tuhan, dan bisa ajak kamu semua untuk menyanyikan lagu Dosa Dapat Dihapus. Kita nyanyikan 2 kali dengan semangat. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Sekali lagi. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Oh darah yang kudus, darah Sang Penebus. Jiwaku ditebus hanya oleh darah Yesus. Iya, dosa bisa ditebus hanya oleh siapa anak-anak? Hanya oleh darah Yesus. Jiwa dapat ditebus hanya oleh darah Yesus. Tidak ada cara lain. Ya, percayalah sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya, anak-anak boleh saya mau tanya kamu. Ya, kamu bisa ke surga hanya dengan apa? Hanya dengan percaya Tuhan Yesus. Ada jalan lain? Oh, betul, tidak ada jalan lain. Sungguh-sungguh yakin? Benarkah begitu? Yuk kita akan mendengarnya atau kita melihatnya melalui ayat hafalan kita hari ini. Yaitu ayat hafalan kita hari ini terambil dari Perjanjian Baru ya. Dari Perjanjian Baru yaitu Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Nah, Bu Lisa bacakan dulu, anak-anak dengarkan. Nanti kita akan hafal bersama-sama alamat, isi dan kembali ke alamat ya. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15 ya. Kita hafal bersama-sama ya. Kamu lihat teks yang ada di video ya. Oke, 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Nah, bagi anak-anak yang kelas kecil, hafal bagian ayat 15 saja ya. Nah, hanya ayat 15. Yuk sama-sama Bu Lisa ya. Kita baca sama-sama. Yohanes 3 ayat 15.
supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Coba sekali lagi yang kelas kecil ya, ayat 15-nya. 1, 2, 3. Yohanes 3 ayat 15. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 15. Nah, anak-anak bisa mau jelaskan kamu apa artinya kata-kata ini ya. Anak manusia, apa itu? Yaitu Tuhan Yesus. Ya, setiap orang yang percaya kepadanya, setiap, yaitu semua orang, kamu dan Bu Lisa dan semua orang yang percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal maksudnya apa anak-anak? Yaitu hidup bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Di manakah itu nantinya? Di surga yang indah. Surga tempat orang-orang yang sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Maukah anak-anak ke tempat itu? Oh, mau ya. Maka hanya satu caranya, yaitu percaya Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh seumur hidupmu. Nah, anak-anak, ayat hafalan ini silakan dihafal dan diingat-ingat lagi ya. Ayat hafalan ini dihafal lagi di rumah ya. Oke anak-anak, Tuhan memberkati. Amin. Anak-anak masih semangat ya? Ya, tetap semangat, sukacita ya. Karena hari Minggu, hari Sabat Tuhan, hari untuk kita datang ke rumah Tuhan. Coba boleh saya lihat masih sebelum tutup doa ya. Coba semua dulu ya. Tepuk satu kali. Ya, 1, 2, 3 ya. Boleh saya bilang tepuk satu kali dan tepuk satu kali. Tepuk satu kali. 1 kali, 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Iya, pintar ya, masih tetap semangat. Oke anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, sudah belajar firman Tuhan, sudah belajar ayat hafalan. Saat ini kita akan tutup ibadah kita dengan berdoa ya. Dan ingat, anak-anak tetap semangat ya. Tetap setia ikut Tuhan Yesus, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Minggu depan ibadah lagi ya, seperti biasa. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan. Anak-anak sekolah minggu Gereja Eleos Malang dan juga anak-anak yang lain yang sudah beribadah kepada Tuhan hari ini. Tuhan, tolong anak-anak kami ini untuk mereka menjadi anak-anak yang terus setia ikut Tuhan Yesus seumur hidup mereka. Mereka menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, sungguh-sungguh setia ikut Tuhan Yesus. Mereka menjadi anak-anak yang rajin belajar firman Tuhan, rajin memuji Tuhan, dan rajin melayani Tuhan nantinya melalui talenta atau kemampuan yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan berkati seluruh anak-anak kami sekolah minggu ini, kelas kecil dan kelas besar. Mereka menjadi anak-anak yang terus bertumbuh mengasihi Tuhan, menjadi anak-anak yang hormat, patuh dan taat kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, kepada para hamba Tuhan mereka, juga kepada papa mama mereka di rumah, kepada opa oma mereka di rumah. Tuhan berkati juga anak-anak supaya mereka hari demi hari bertambah besarnya, bertambah hikmatnya, bertambah cerdasnya, bertambah pintarnya di dalam Tuhan. Berkati mereka untuk belajar, berikan semangat, tambahkan kecerdasan, kepintaran, kepandaian kepada anak-anak kami. Untuk seumur hidup mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu. Tuhan terus memberkati untuk tetap melayani Tuhan dengan setia, dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh. Berkati juga papa mama, papa oma, kakak adik, anak-anak sekolah minggu semuanya. Sehingga mereka juga menjadi orang tua yang terus mendorong anak-anak untuk mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi orang tua yang terus mengingatkan anak-anak bahwa hari Minggu adalah hari Sabat Tuhan, hari di mana yang utama adalah datang kepada Tuhan. Tolong anak-anak Tuhan,
mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja kami, gereja Elias Malang, sekolah minggu kami berkati, hamba Tuhan kami berkati, majelis kami berkati, seluruh jemaat, anak-anak, para pemuda, jemaat dewasa, berkati semua menjadi jemaat-jemaat yang cinta Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan, yang terus setia ikut Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, memasuki minggu baru kami serahkan hidup kami kepadamu. Biarlah kasih-Mu, damai sejahtera Tuhan Yesus dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami selalu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak. Sampai ketemu lagi ya. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a